逆转轮回吗？金陵江，苍后。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 216. Yang mana pada Perfect World episode 216 ini menceritakan Shihao yang ditemui langsung oleh Kaisar Yi Tiandi atau Yevan. Dan juga Shihao akan berada di wilayah asing yang mana cerita masa lalu yang tersebar di tempat ini sangat berbanding terbalik dengan sejarah abadi kuno yang Shihao dengar selama ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah sampai di depan gerbang kaisar pun, tetua ketiga meminta semua orang menunggu di sini karena dia ingin berbicara dengan pemilik cilin putih, yaitu Taiyin Yutu. Dan dia juga berpesan agar tak ada pertarungan internal lagi. Di sini Zhao Yuseng merasa aneh karena Taiyin Yutu yang tak punya simbol cilin malah bisa membawa pulang cilin putih. Yang mana karena itu sekarang dia bisa mendapatkan pelatihan penuh dari Akademi Tianzhen. Setelah itu pun di kota depan gerbang kaisar, terlihat semua orang terfokus dengan wanita cantik yang sedang menuju ke tempat ini. Yang mana ternyata itu adalah Jing Yi. Dan melihat itu pun tentu saja membuat Yui Chan sedikit terkejut. Dengan cepat Shihao langsung menghampiri istrinya itu karena sudah lama mereka tak berjumpa. Melihat Jing Yi pun Yui Chan sadar jika dirinya gagal mencegah Jing Yi datang ke gerbang kekaisaran. Yang mana jika dirinya harus menunggu sampai masuk Akademi Tianzhen, dia takut akan sulit menekan Jing Yi ini. Melihat Jing Yi yang terus fokus ke Yui Chan, Shihao bertanya apakah dia mempersulit Jing Yi. Akan tetapi Jing Yi meminta Shihao melupakan itu karena semua itu sudah berlalu. Di sini pun Shihao bertanya kenapa Jing Yi bersikap dingin kepada Shihao. Dan Jing Yi beralasan jika Shihao terus pergi bersamanya itu hanya akan membahayakan Shihao. Dan Jing Yi meminta agar Shihao melupakan semua yang sudah terjadi dulu. Shihao pun bertanya apakah Jing Yi ingin lepas tanggung jawab. Karena dulu Jing Yi berkata jika Shihao bisa menjadi pemenang di arena pertarungan abadi kuno, maka Jing Yi akan mempertimbangkan mencintai Shihao. Akan tetapi Yui Chan langsung datang dan meminta Shihao melepaskan tangan Jing Yi dengan alasan bahwa tadi Shihao membuat onar dengan Ning Chuan dan sekarang yang bersikap semaunya sendiri juga Shihao. Dan Yui Chan meminta Shihao bersikap lebih serius karena mereka akan segera masuk ke gerbang kekaisaran. Namun Shihao berkata jika apa yang dilakukan Shihao dan Jing Yi ini bukanlah urusan Xiao Chan ini. Yang mana Shihao meminta Yui Chan menjauhi Jing Yi karena Yui Chan sendiri juga tak mau ada hubungan batin dengan Jing Yi. Terlihat Yui Chan langsung pergi karena merasa malu dengan perkataan Shihao tersebut. Setelah itu Jing Yi tampak sangat berterima kasih kepada Shihao, namun dia meminta agar Shihao jangan terlalu berlebihan. Shihao pun sudah tahu dengan semua itu dan dia hanya ingin Yui Chan tak menindas Jing Yi saja. Setelah itu pun juga terlihat Jin Hao berada di sini dan langsung menghampiri Shihao. Di sini pun Shihao bertanya kenapa adiknya itu ke sini. Dan Jin Hao mengatakan jika dirinya juga ingin membuktikan diri dan ikut menyumbangkan kekuatannya pada perang besar yang akan datang. Melihat itu semua orang terkejut karena mereka mendengar jika kakak beradik ini dulu tak pernah akur. Dan sepertinya yang mereka lakukan hanya pencitraan di depan orang. Shihao yang marah mendengar itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Dan dia berkata siapapun yang ingin mencari masalah setelah masuk ke Akademi Tianzhen, maka Shihao siap meladeni mereka satu persatu. Setelah itu tetua ketiga datang dan mempersilahkan mereka menikmati dunia ini untuk terakhir kalinya. Karena sebentar lagi mereka akan meninggalkan 3000 provinsi. Setelah itu pun terlihat semua orang sudah berkumpul di depan gerbang kaisar perbatasan. Dan setelah melihat semua orang datang, tetua ketiga langsung mengeluarkan altar tulang suci yang adalah kunci gerbang kaisar. Yang mana dengan menggunakan itu, tetua ketiga ini langsung membuka gerbang kaisar yang sangat besar tersebut. Dan tak lama setelah itu, gerbang surgawi yang sangat besar itu terbuka dibarengi dengan Vajra penekan iblis yang bangkit, yaitu kekuatan Dharma penekan yang menjaga gerbang ini. Dan setelah itu pun, terlihat patung tersebut mengaktifkan sebuah formasi ke tengah-tengah semua orang. Yang mana karena itu, jiwa para orang-orang ini langsung tersedot masuk ke dalam gerbang tersebut.
Tak lama setelah itu pun, mereka dikirim ke medan perang kuno di luar kota gerbang kekaisaran perbatasan. Xiahou pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan gerbang kekaisaran. Dan tetua ketiga berkata, jika itu bisa dibilang iya, juga bisa dibilang tidak. Kemudian tetua ketiga mengeluarkan cermin yang memperlihatkan jika di depan masih terdapat tembok kota. Dan tetua ketiga meminta mereka untuk mencari dulu batu prasasti di tempat ini untuk mempelajari isi perjanjian kuno yang tertulis di sana. Kemudian tetua ketiga berpesan agar mereka tak terjatuh ke celah asing. Karena jika sampai tersedot menuju sisi lain gerbang kekaisaran, maka mereka akan masuk ke wilayah musuh. Sambil mencari pun, Xiahou bertanya-tanya apakah karena orang-orang kuno itu terikat perjanjian, jadi tidak bisa pergi dari tempat ini. Dan Xiahou mencari di mana mereka, ataukah mereka sudah mati. Xiahou pun juga teringat dengan Ye Jingxian yang sedang membicarakan tentang perjanjian kuno waktu itu. Setelah itu tetua ketiga terkejut karena di jangkauan persepsi ilahinya masih ada orang yang lenyap tanpa jejak setelah melihat Xiahou tiba-tiba menghilang. Di sini terlihat jika Xiahou seperti masuk ke dalam ruang kehampaan. Dan setelah tersadar, Xiahou ternyata dibawa ke ngarai mayat, yaitu dunia asing misterius. Saat Xiahou perlahan berjalan pun, terlihat tungku besar di depannya dan samar-samar terlihat seseorang yang asing. Dan Xiahou tak menyangka jika dirinya akan bertemu lagi dengan tungku ini. Namun di sini Xiahou sadar jika kali ini bukanlah bayangan, melainkan sebuah tungku nyata. Xiahou juga tahu jika darah di tungku tersebut adalah peninggalan para master tertinggi dunia, yang mana Xiahou pun belum pernah melihat simbol-simbol pada tungku tersebut. Dan Xiahou merasakan saat tungku itu bergerak sebentar saja, rasanya seperti hampir menghancurkan dunia. Xiahou pun berkata kepada pemilik tungku itu jika kata Dawi Willow orang ini bukan bagian dari zaman ini dan zaman dulu. Dan Xiahou bertanya untuk apa orang ini mencari Xiahou. Di sini pun orang ini berkata jika Xiahou datang ke sini terlalu cepat. Setelah itu muncul petir ilahi yang membuat Xiahou terkejut. Karena hanya satu pertanyaan dan satu jawaban saja itu akan mengubah semesta dan memanggil petir ilahi yang tertinggi. Setelah itu Xiahou diperlihatkan dengan kehancuran besar yang terjadi di sebuah tempat di masa depan. Oleh karena itu Xiahou menyadari jika tungku ini membawa warisan yang menembus waktu sebab akibat serta menyimpan rahasia yang mengguncang langit bumi. Setelah menyentuh tungku tersebut, Xiahou berada di tempat lain. Yang mana Xiahou bertanya-tanya, inikah akhir dari zaman ini? Dan Xiahou juga bertanya-tanya apakah semua perjuangannya untuk menjaga perbatasan belantara akan sia-sia. Di sini Xiahou juga melihat siluet teman-temannya di masa depan. Yang mana karena itu Xiahou merasa jika pada akhirnya dirinya akan tetap jatuh dan tak bisa melawan arus reinkarnasi. Akan tetapi Xiahou tak akan membiarkan hal itu terjadi dan merasa jika masa depannya bukan seperti itu. Bahkan Xiahou bertekad untuk mengubah takdir yang konyol ini. Serta Xiahou yakin dirinya tak akan lenyap dan akan melampaui keabadian. Kemudian dia akan mengalahkan semua musuh dari masa lalu dan masa kini. Setelah itu pun pemilik tungku tadi langsung menemui Xiahou sendiri. Dan Xiahou tahu jika orang itu adalah sosok yang terpantul dalam tetesan darah itu. Yang mana ternyata orang ini adalah Kaisar Ye Tiandi atau Ye Fan dari masa depan. Di sini pun Ye Fan memperlihatkan pertempuran besar yang akan terjadi di masa depan. Yang mana dia ingin melihat Xiahou berada di sana dan bertarung bersamanya. Di sini pun Xiahou berkata jika dirinya pasti akan memenuhi janji tersebut. Kemudian tungku tersebut pergi ke titik komunikasi ruang menuju wilayah asing. Melihat itu pun, Xiahou langsung mengikuti tungku tersebut masuk ke dalam retakan ruang itu. Sementara tetua ketiga yang menggunakan teknik harta pencari orang masih tetap tak bisa menemukan keberadaan Huang yang hilang secara misterius ini. Dan karena ada yang berubah di tempat ini, tetua ketiga pun mengajak semua orang untuk segera meninggalkan alam ini dan kembali ke akademi. Sementara Xiahou masih berada di tempat asing dengan energi spiritual yang melimpah, yang mana meski tampak damai namun menyimpan bahaya tersembunyi. Dan Xiahou juga merasakan jika kekuatan hukum di tempat yang luas ini sangat berbeda dengan 3000 provinsi. Oleh karena itu Xiahou berpikir mungkinkah ini sebuah dunia asing yang lain. Setelah itu Xiahou melihat burung bermulut naga kematian yang adalah makhluk era abadi kuno. Dan melihat itu Xiahou heran kenapa burung itu bisa berada di sini padahal burung ini seharusnya sudah punah. Terlihat Xiahou menggunakan teknik kunpengnya berusaha menyegel burung tersebut. Akan tetapi Xiahou dikejutkan karena tiba-tiba tubuh dan jiwa burung ini musnah padahal Xiahou sama sekali tak melukainya. Dan melihat mata merah pada burung itu, Xiahou teringat jika itu sangat mirip dengan para penyerbu yang sudah terkontaminasi.
di sini ternyata Si Hao pun berada di kebun tanaman wilayah asing. Dan Si Hao merasa jika jangan-jangan tempat ini dunia di balik perbatasan belantara. Yang mana hal itu membuat Si Hao bertanya-tanya apakah area primordial yang menguburkan abadi kuno berada di tempat ini. Setelah itu pun terlihat Si Hao sudah berada di kota Xuanxi, yaitu kota suku manusia di wilayah asing. Dan Si Hao lega karena setelah berhari-hari melihat makhluk jelek, akhirnya dia tiba di wilayah manusia. Setelah itu terlihat Si Hao menggunakan persepsi ilahi yang mana setelah diaktifkan, maka Si Hao tak akan mendapat kendala dalam komunikasi. Dan di sini pun terlihat jika penampilan Si Hao pun berubah seperti orang dari zaman kuno, dengan semua simbol-simbol kuno yang terletak pada tubuh Si Hao ini. Di sini Si Hao bisa memahami bahasa orang-orang ini dan terdengar suara anak-anak bernyanyi karena sang immortal akhirnya kembali. Dengan cepat Si Hao pun turun untuk berbaur dengan orang-orang di kota ini, yang mana ternyata mereka berkumpul karena ritual pengorbanan suci akan segera dimulai, bahkan gadis suci pelaksana ritual telah datang. Dan anak-anak sangat senang karena gadis itu akan menceritakan kisah tentang pertempuran besar melawan iblis di masa lalu. Di sini Si Hao merasa aneh karena dirinya tak menemukan monster yang diselimuti kabut hitam dengan mata merah menyala itu. Bahkan orang-orang di sini malah tampak seperti keturunan abadi kuno saat itu. Tak lama setelah itu, mereka semua menyambut orang yang disebut gadis suci di dalam kereta, yang mana mereka akan melakukan ritual pengorbanan suci yang adalah tradisi kota Xuanxi ini. Dan yang disebut gadis suci tersebut ternyata bernama Mo Xian yang berada di ranah dewa surgawi. Melihat naga bertanduk satu itu, Si Hao merasa jika itu seharusnya sudah lama punah dari dunia ini. Namun Si Hao tak menyangka jika masih ada yang hidup di tempat ini. Tak lama setelah itu, muncul pasukan iblis abadi kuno yang sedang berperan dalam ritual pengorbanan ini. Terlihat Mo Xian ini langsung menyerang mereka seolah-olah dirinya sedang melawan iblis. Di sini Si Hao melihat jika pakaian itu berasal dari era kuno abadi. Namun Si Hao tak tahu kenapa mereka memakai topeng yang mengerikan seperti itu. Dan Si Hao juga tak tahu kenapa mereka disebut iblis jahat. Terlihat semua orang sangat antusias melihat acara yang akan segera dimulai dengan adegan ini. Dan terlihat jika seolah-olah Mo Xian terpojok dengan para iblis ini. Setelah itu orang-orang bertopeng ini mengatakan jika siapapun yang berani menentang 9 surga 10 bumi maka akan bernasib sama dengan gadis itu. Bahkan orang-orang ini berjanji akan menghancurkan tanah kelahiran mereka kemudian merebut seluruh wilayah mereka. Terlihat penduduk di sini marah mendengar kata 9 surga 10 bumi. Dan mendengar itu Si Hao bingung dengan apa yang dibicarakan mereka. Karena yang Si Hao tahu orang wilayah asing yang menginvasi dan menghancurkan abadi kuno. Namun sekarang mereka ingin merebut 9 surga 10 bumi. Setelah itu muncul sang immortal yang sebenarnya hanya peran dalam ritual pengorbanan ini. Yang mana terlihat jika sang immortal ini langsung menyerang orang-orang bertopeng tersebut. Mendengar kata sang immortal pun Si Hao bertanya siapa orang ini. Karena Si Hao pun tak pernah mendengar sebutan sang immortal. Dan terlihat jika sang immortal ini langsung menyelamatkan dan membawa Mo Xian ini. Melihat itu penduduk sangat bersemangat untuk menghadapi perang suci yang akan segera terjadi. Yang mana mereka berniat untuk menyerbu 9 surga 10 bumi untuk merebut tanah air mereka. Mendengar semua ini Si Hao tampak bingung karena semua cerita ini sangat berbeda jauh dari yang Si Hao ketahui. Setelah itu di kota terlihat pencerita sedang menceritakan jika pedang ilahi menembus langit yang mana itu mampu menebas iblis dan mengorbankan altar roh. Di sini pun Si Hao mendengar jika cerita ini tersebar kemana-mana. Akan tetapi Si Hao tak mempercayai semua cerita yang berbanding terbalik dengan yang dia ketahui. Setelah itu Si Hao sampai di tempat yang mana tempat ini mempunyai banyak masa lalu yang terlupakan. Yang mana dulu pertempuran kuno itu membanjiri langit dan darah. Dan sejak saat itu sejarah pun menjadi teka-teki serta kebenaran yang asli menjadi tidak jelas. Dan hanya sekte-sekte kuno tertua saja yang mungkin masih mengingat kebenarannya. Namun sayangnya mereka semua sudah bersumpah untuk tak membocorkan kejadian yang sebenarnya. Setelah itu Si Hao bertemu dengan pendongeng yang selalu mencari tahu sejarah wilayah asing. Dan dia menceritakan jika konon di masa tergelap muncul para tokoh hebat yang mengguncang langit bumi dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Yang mana dunia memanggil mereka dengan sebutan Sang Immortal. Diceritakan bahwa Sang Immortal ini awalnya menguasai keadaan. Namun pasukan iblis dari 9 surga sangat licik dan mereka menggunakan teknik penghancur untuk melukai suku ini. Oleh karena itulah, Sang Immortal memimpin mereka berlindung di tempat ini untuk memulihkan kekuatan. Terlihat pendongeng itu bersujud melihat Sang Immortal yang adalah penguasa penyelamat dunia legendaris wilayah asing. Dan di sini Si Hao baru tahu jika penyelamat dunia dari wilayah asing ini ternyata adalah pasukan iblis yang menghancurkan abadi kuno. Si Hao pun berbulan-bulan menelusuri berbagai tempat. Akan tetapi semakin Si Hao mencari, Si Hao semakin bingung dibuatnya. Karena Si Hao menemukan dua sejarah yang benar-benar berbeda.
覆灭仙谷的魔君。 Di sini pencerita itu berkata, mana yang benar, dia hanyalah kakek tua penutur cerita. Sedangkan si Hao yang masih muda tampak sangat peduli. Namun si Hao hanya menjawab jika dirinya hanya ingin mencari tahu kebenaran. Menyadari si Hao punya bakat luar biasa, pendongeng itu bertanya kenapa si Hao tak pergi ke gunung abadi yang tengah bangkit dan mencari peluang keberuntungan. Karena gunung itu menyimpan ukiran batu kuno yang mungkin mencatat sejarah yang sesungguhnya. Dan mendengar itulah, si Hao berniat menuju gunung abadi untuk mencari tahu kebenaran sejarah alam atas yang sebenarnya. Dan pada Perfect World episode 217, terlihat si Hao akan pergi ke gunung abadi itu untuk mencari tahu kebenaran sejarah masa lalu yang sebenarnya. Akan tetapi si Hao akan bertemu orang-orang hebat yang sepertinya ingin menghalanginya. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 216 ini. Buh! Selain kemunculan wujud asli Yevan, kita juga dibuat bingung sedikit ya versi mana sejarah yang sebenarnya terjadi. Dan seperti apa kekuatan orang-orang itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 217. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.